الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma? Nah semangat, amma? Begitu dong. Alhamdulillah, syukur kepada Allah hari ini kita bisa ngaji bareng lagi tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini pada sehat ya semuanya ya, disakinain keluarganya, diberkahi rezekinya, dimudahin urusannya, disolehin anak-anaknya, yang pada jomblo-jomblo segera pada menikah. Amin ya Allah. Ya, amin ya Robbal. Amin. Dan mudah-mudahan pada punya utang pada lunas. Amin ya Rabbal Allah. Kencang alamin. banget kalau utang lah. Amin banget kalau utang ya. Jadi yang dinyatakan oleh Qoriah kita tadi ya, subhanallah, pokoknya kita akan menyapa nih kalau yang solihah-solihah yang hadir di sini ya, di hadapan kita juga di pemirsa yang ada di rumah adalah solihah-solihah yang cantik-cantik manja. Adapun yang soleh-soleh adalah GGS, ganteng-ganteng soleh. Amin ya Robbal. Amin ngapa sih pemirsa? Amin. Kata pemirsa ya. Dalam ayat tadi Allah tuh udah yang namanya berikan kita tuh pahala gede banget. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh, amal kebaikan, biar kata cuman sebesar biji sawi, pasti Allah lihat, pasti Allah kasih yang namanya pahala. Dan barang siapa yang beramal yang namanya keburukan, walaupun cuman seberat biji sawi, juga pasti Allah lihat dan Allah berikan balasannya. Maksudnya apa nih pemirsa? Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama ya mengenai masalah biji sawi di sini adalah ada mengatakan amalan hanya sebesar semut. Ada lagi mengatakan amalan sebesar benar-benar biji sawi. Ada lagi yang mengatakan amalan hanya namanya sebesar atau sekecil apapun pasti Allah akan nilai. Jadi yang namanya kita sebagai muslimin muslimah, sebagai hamba Allah yang sangat-sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita tuh di zaman sekarang ini kudu menyebarkan banyak-banyak kebaikan. Jangan bikin resah. Karena apa? Kebaikan sekecil apapun pasti dikasih balasannya tadi dalam surat Az-Zalzalah. Masa kita kagak percaya sama Quran? Masa kita percaya sama yang namanya hoax-hoax? Medsos saja cepat percaya. Tapi sama Quran masih meragukannya. Padahal Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pemirsa, Cahaya Hati yang dirahmati Allah, yuk sekarang-sekarang ini kita sebarin kebaikan, gak usah nakut-nakutin. Karena Nabi telah bersabda, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira. Sebarkanlah kabar gembira. Wala tunafiru. Jangan nakutin. Boleh nakutin tapi jangan disebar. Mungkin kalau pribadi, nah jangan keluar nanti begini. Boleh kalau pribadi di rumah. Nakut-nakutin semua orang bagaimana?
Heran, bikin Umi marah aja. Sabar. Iya Bang Ali, Iya, maklum, bawaan, emosi, iya. bawaan. Iya, bener-bener. Ini udah termasuk kalem loh. Udah, ini kalau dari 1 sampai 10 berarti tingkat berapa nih kira-kira? Ya ini tingkat 2. Ya Allah. Gitu ya pemirsa. Jadi yang pertama, yuk basiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan nakut-nakutin. Apalagi nih yang namanya kita yang namanya jual beli. Aduh banyak banget yang nakutin. Nakutin harganya, nakutin persediaannya. Orang mah jadiin ajang amal soleh ngapa sih? Mungkin memang kreatif. Kemarin dagang sayur, mungkin sekarang kagak laku. Sekarang ada dagang masker, boleh. Tapi tolong harga jangan melonjak tinggi dong. Heran, masker lah segala macam ini itu. Nih tetangga saya nih Bang Usup nih ya, subhanallah inovatif kreatif. Dia sampai bilang sama kita, ya Allah Ustazah penghasilan kita berkurang, kenapa? Biasanya orang tuh yang namanya pesanan tuh adalah celana yang namanya sedengkul. Namanya juga kan kita kan tetangga kita banyak kan tukang jahit, Bang Usup namanya. Tahu gak dia, lakinya Po Beno, nama anaknya Po Sanah. Ya Allah. Iya begitu Bang. Tetangganya? Tetangganya kita. Gitu. Dia bilang gitu. Ya Allah bagaimana ini penghasilan. Udah jangan yang namanya sedih. Kenapa? Allah berikan yang namanya kita kreativitas. Inovatif. Kreatif. Pakai P deh tuh ya. Ternyata dia kemarin yang namanya jualan celana sedengkul. Sekarang dia rubah deh tuh. Ternyata ada pesanan. Allah kalau kata si rezeki apa. Dia ngejahit resleting apa tuh baju APD. Oh, Belum dia ngejahit namanya masker. Tapi harganya wajar. Oh. Kadang-kadang bukan sebar kebaikan nyusahin orang heran. Nauzubillahi min dzalik. Allah. Yuk kita sama-sama sebar kebaikan ya. Jangan kemahalan kalau dagang. Anggap aja sodako ngapa sih. Harga yang wajar lah. Ih, kita juga dagang gak gitu amat. Gitu yang pertama. Yang kedua. Yasiru walatu asiru. Permudah. Jangan dipersulit. Ini udah nakutin kalau kemarin tuh Basiru harusnya gembira. Ini malah nakutin. Ini bukannya dipermudah malah dipersulit. Tolong. Karena namanya perbuatan baik tadi udah dinyatakan dalam surat Az-Zalzalah. Barang siapa yang berbuat baik biar kata kecil. Mungkin namanya cuma ngasih masker. Mungkin yang namanya cuma ngasih sembako. Mungkin mie yang digantung-gantungin di pintu gerbangnya ya kan. Ada kan tuh kemarin viral ya. Itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tuh saling berbuat baik aja deh. Nyebarin yang enak-enak. Bener gak sih? Bener. Ini udah mah kita ketakutan. Ditakut-takutin. Ntar ditakutin beneran loh. Pemirsa. Ya seperti itu. Jadi nakutin Bu saja Lulung kagak. Ini hanya peringatan. Yasiru, permudah, jangan dipersulit. Gitu jadi kayak tadi tuh inovatif ya Bang Usup ya kan. Kata Bang Usup terkenal nih gue nih kata gitu. Dan yang ketiga, tadi pertama sudah ya, ingat ya pemirsa kita sama-sama ngaji bareng di sini. Bukan ngajarin dong, memang kita cuman bareng-bareng memberikan semangat, berikan berita gembira, jangan nakutin. Kedua, yasiru latu asiru, permudah jangan dipersulit. Dan yang ketiga di sini apa? Yang namanya kita ini ibadah di musim sekarang ini, nggak cuma namanya ibadah ritual. Jangan pengen soleh sendirian. Soleh ngajak bareng-bareng, tapi kan gak bisa bareng. Bareng di sini kan bisa lewat sosial media. Apa yang kita tulis juga yang bagus-bagus juga menjadi ibadah buat kita. Ini udah kagak bisa keluar, nakutin, bagaimana mau ibadah bareng. Ingat, berjamaah dalam ibadah, ya kan? Yang namanya juga bersatu dalam akidah dan toleransi dalam khilafiyah. Cakep tuh. Coba diulangin Bang Ali. Berjamaah dalam ibadah. Berjamaah dalam ibadah. Bersatu dalam akidah. Bersatu dalam akidah. Toleransi dalam khilafiyah. Toleransi dalam khilafiyah. Udah mantep kan? Komplit tuh deh. Komplit saudara-saudara. Iya. Jadi pemirsa subhanallah. Jadi perbuatan baik itu dalam ayat dinyatakan juga dalam surat 16. Wasbir. Bersabarlah kalian dalam situasi sulit sekarang ini. Bersabar. Sabar bagaimana orang kayak begini? Ya bagaimana kita mau ngomong juga susah. Mau ngapa menjadi susah tinggal sabar doang. Fa innallaha la yudi'u ajrul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik kalian semua. Sekecil apapun, ya gak sih? CCM bagaimana? Tuh subhanallah. Jadi sekecil apapun tolong. Perbuatan baik kita dari jari-jari kita, daripada nakutin tulis doa-doa. Teman-teman kita baca doa yuk. Iya. Semoga di bulan Ramadan besok nih kita happy gitu loh. Teman-teman yuk kita baca yuk. Ingetin lagi nih doa bulan Ramadan apa yuk. Kan enak tebak-tebakan doa. Daripada tebak-tebakan yang macem-macem ya kan. Iya. Seperti itu. Jadi subhanallah 3 aja kita laksanakan insya Allah aman semuanya. Insya Allah berkah semuanya. Gimana ya namanya juga takdir. Bisa gak sih dirubah kayak begini? Bisa asalkan kita nyebarin kebaikan. Bener. Karena apa kalau kita ngomongnya jelek-jelek akan muncul kejelekan. Tapi mau tahu gak pemirsa? Kalau kita sebar kebaikan insya Allah baik yang datang. Mana dalilnya? Udah gak usah nanya dalil. Kalau mau buka Quran surat 39 Az-Zumar ayat 18.
Ya kan? Allazina yastami'unal qaul wa yattabi'unahu asanahu. Orang-orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan, ketika dia mendengarkan itu ya, maka ikuti mana yang paling baik. Nih kita ngelihat bacaan-bacaan banyak banget, udah yang baik ambil, yang jelek buang, ya enggak? Jadi kita aman. Hilang dari was-was. Gak ada was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh surat 39 ayat 18 menyatakan apa? Maka ikutilah mana yang paling baik. Biarin banyak deh tuh kabar-kabar. Ini ono. Biarinin. Tapi kita ambil yang baik. Ibarat teko nih kita isi air putih. Keluarnya kalau teko air apa? Air putih juga. Kalau isinya airnya hitam, nauzubillah menjadi comberan. Keluar dari teko apa? Comberan juga. Begitulah kita pemirsa. Kalau hati kita indah dan cantik, yang keluar juga cantik. Kalau hati kita yang namanya ganteng buat cowok-cowok nih, yang keluar juga ganteng. Cakep. So, ya kan? Iya. Ngomong apa Bang Ali? Enggak. Ya kan yang keluarnya juga yang bagus. Bener. Gak usah jauh-jauh, teko yang kebiasaan mama pada di dapur, tahu nggak? Ibu-ibu pada yang namanya jenuh. Sumur, dapur, kasur, 1, 2, 3, sumur, dapur, kasur. Oh my God, ya kan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, semoga lelahnya menjadi lillah. Amin ya ya kan? Allah. Iya dong. Kan surganya perempuan di rumah. Kan surganya wanita di rumah, Iya. ya kan? Apalagi surganya itu anak-anak yang pada bererot, dimasakin biasanya kita 1 hari masak 1 kali jadi 3 kali. Cuci piring nih ya, tangan kita sampai yang namanya ganti kulit, kalah ular. Gimana nggak kalah ular, kita nyuci piring 3 kali 4 kali coy. Iya, Yang biasanya cuma 1 kali, mama curhat. Mewakili seluruh dunia ibu-ibu ya. Semoga ini menjadi tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Tidak ada satu tangan yang dicium oleh Rasulullah kecuali tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau itu bekerja dengan tangannya, artinya tangan di sini bisa saja kita menulis, ibu-ibu rumah tangga pada di rumah bisa aja pada masak, segala macam setrika ya kan. Dan bapak-bapak juga bekerja yang namanya mungkin ada menjahit masker segala macam. Ini tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan Rasulullah, kemudian mau disentuh tangannya oleh Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas umpetin tangannya ke belakang. Kemudian Rasul bertanya, wahai Sa'ad, kenapa kau umpetin tanganmu? Kenapa kau sembunyikan? Aku ingin menyentuh tanganmu. Aku malu ya Rasulullah, aku malu. Kenapa engkau malu? Tanganku adalah tangan yang kasar, bekerja kasar. Jadi aku malu kalau disentuh oleh engkau ya Rasulullah. Langsung ditarik tangannya sama Rasul, langsung dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi bersabda sambil memegang tangannya Sa'ad. Hazani, kafani, yuhibyanallah. Inilah 2 telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk, tangan kita sebarkan kebaikan. Jari jemari kita di sosial media. Ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di rumah saja. Semuanya tangan jadiin ya Allah menjadi saksi buat kita nanti di akhirat. Ya enggak? Bener. Berkati mata kita keluar air yang namanya air mata. Walaupun cuma gara-gara motong bawang. Insya Allah tangannya dicium oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicium oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita gak bisa cium tangan. Ya enggak? Gak bisa namanya sentuh-sentuh. Anak kita aja kagak boleh cium tangan. Anak kita sama gurunya misalnya. Karena apa? Sekolahnya sudah melalui media lagi. Jadi mudah-mudahan kita doain ya, sebarkan kebaikan walaupun dalam masa sulit sekarang ini. Ingat, kesulitan itu pasti akan berlalu. Karena apa? Yang namanya sesuatu gak ada yang abadi. Amin, ya yang Allah. abadi cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 pemirsa. Mau tahu nggak? Mau. Buka Qurannya. Petan. Belum wudu. Ya udah wudu dulu. Ya Allah. Udah wudu, ya cakep. Buka Qurannya ya. Iya. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 39. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah pun dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Wa indahu umul kitab. Yaitu di sisi Allah terdapat umul kitab. Yaitu lauhil mahfuz. Jadi Allah bisa rubah. Allah bisa tetepin. Terserah Allah dong. Hari ini juga hilang nih yang namanya musibah-musibah. Yang namanya virus-virus yang jelek-jelek. Kata Allah hilang. Amin insya Allah. Kalau kata Allah saya tetapkan saja deh. Abisnya pada sombong. Tetapin. Jadi. Berarti kita kudu deket sama Allah. Allah, iya benar. Dulu waktu PDKT, ta'arupan, gimana. Yang cakep-cakep diliatin sama calon pasangan ya kan. Biasanya juga makannya begini-gini, depan pasangan. Cantik makannya. Nambah, enggak. Tuh aja di depan PDKT sama manusia aja kita tuh jaga yang namanya akhlak kita. Bagaimana di hadapan Allah. Jaga akhlak
malah kita Iya, semangat amat ya. Allah, untung bangkunya kuat. Sampai goyang nih. Iya bener. Seperti itu pemirsa, bukan apa-apa. Kita tuh emang sedih, tapi masa sulit sekarang ini jangan ikutin sedihnya. Benar. Kalau kita sedih, semuanya ikutan sedih. Kalau udah sedih, muram, ya kan bermuram durja, cielah. Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja. Cakep gak suaranya? Cakep. Lumayan ya, buat di Iya. kamar mandi. Ya Allah. Begitu pemirsa. Jadi mudah-mudahan banyakin doa, Iya. banyakin berusaha, deketin orang tua kita, minta doa dari guru-guru kita. Semoga kesulitan ini cepat Amin, ya berlalu. Allah. Hanya saja bergantung kepada Allah. Pokoknya sekali lagi sebar kebaikan. Yang baik ambil, yang kita nggak terlalu suka ya udah kita tinggalin. Terutama nggak usah jauh-jauh ya, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan yang lain-lain. Semuanya kita baikin. Jangan nggak sama tetangga itu rese. Jangan, semuanya kita baikin. Idfa billati hiya ahsan. Ini kayak terpesona banget Bang Ali nih, biasa aja Bang. Aneh ngejagain bangku. Takut bangkunya jatuh ya. Gitu pemirsa, Iya. alhamdulillah mudah-mudahan kita saling ngingetin. Bukan nasihat, bukan, kita malu. Kita juga masih banyak ya keluhan-keluhan namanya emak-emak ya kan. Jadi pasukan emak-emak berdaster siap berdoa bareng. Asik. Insya Allah, Masya Allah gitu. Baik, terima kasih Ustazah ya. Kita sebarkan kebaikan maka kita akan dapat kebaikan. Amin. Kalau kita sebarin keburukan, cepat atau lambat keburukan itu kembali lagi buat kita ya. That's right. Ya baik, nanti insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan rekan saya Said Bajuri. Untuk teman-teman yang sudah bertanya nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.